Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa khususnya mahasiswa Politeknik KT Padang. Nah, kita berjumpa di mata kuliah pembiayaan logistik. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai biaya tenaga kerja. Saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai biaya tenaga kerja. Nah, beberapa poin penting yang akan kita bahas pada topik ini adalah mengenai pengertian biaya tenaga kerja, yang kedua itu mengenai penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja, dan yang ketiga itu merupakan akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, yang slide pertama mengenai pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh para karyawan atau pegawai untuk kegiatan produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Jadi intinya, biaya tenaga kerja ini adalah harga yang dipatok perusahaan untuk usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh para karyawan gitu. Jadi dia menilai usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawannya itu berdasarkan satuan ekonomis atau sehingga dia dapat menilainya secara ekonomis gitu. Terus kita lanjut. Nah, kita lanjut ke penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Nah, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua itu menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga ini menurut jenis pekerjaannya. Dan yang keempat itu menurut hubungannya dengan produk. Nah, kita mulai dari menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, biasanya untuk perusahaan manufaktur, fungsi organisasinya itu ada 3. Yang pertama itu produksi, pemasaran, dan administrasi. Nah, di fungsi ini, contohnya kayak di fungsi produksi gitu kan. Nah, biaya tenaga kerjanya itu ada yang namanya gaji karyawan pabrik, ada yang biaya kesejahteraan karyawan pabrik, ada yang namanya upah lembur karyawan pabrik, ada yang namanya upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Jadi dia digolongkan berdasarkan fungsi dalam organisasinya. Nah, yang kedua itu menurut pemasaran. Itu ada fungsi pemasaran. Nah, di fungsi pemasaran itu ada yang namanya upah karyawan pemasaran. Itu yang mempromosikan produknya biasanya. Terus ada biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, terus ada biaya komisi pramuniaga, itu yang biasanya kayak SPG, nanti kan dikasih komisi tuh. Nah, terus ada yang namanya gaji manajer pemasaran. Lalu kalau misalnya fungsinya administrasi, ada yang namanya gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, terus biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi. Kayak gitu kalau misalnya digolongkan berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi perusahaannya. Nah, kalau misalnya biaya tenaga kerja ini digolongkan menurut kegiatan dalam departemennya, kita biasanya kan kegiatan dalam departemen itu kan ada yang departemen produksi sama departemen non produksi. Nah, di departemen produksi ini misalnya kayak ada bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Nah, ini khusus untuk ini ya, maksud saya khusus untuk perusahaan kertas. Nah, jadi kan di perusahaan kertas tuh kalau untuk departemen produksi ada yang namanya bagian pulp, ada yang kegiatannya di bagian kertasnya, ada yang bagian penyempurnaannya. Nah, jadi dia digolongkan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di departemennya itu. Jadi, kalau misalnya kita ambil contoh lain, kan ada nih departemen produksi, misalnya untuk perusahaan pabrik mobil misalnya. Nah, itu kan bagian kegiatannya itu ada yang untuk assemblingnya, ada yang untuk perakitannya, ada yang untuk pengecatannya. Jadi dia digolongkan berdasarkan kegiatan yang ada di departemennya. Nah, kalau misalnya dia berdasarkan departemen non-produksi, nah itu ada yang namanya biaya tenaga kerja bagian akuntansi. Itu kegiatan yang ada di departemen non-produksi. Terus biaya tenaga kerja bagian personalia, kayak gitu. Jadi dia digolongkan berdasarkan kegiatan yang ada di departemennya tersebut. Lalu kita lanjut ke penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita golongkan menurut jenis pekerjaannya, kan jenis pekerjaannya itu ada macam-macam nih. Ada yang namanya operator, ada yang namanya mandor, ada yang namanya penyelia, ada yang namanya manajer, kayak gitu kan menurut jenis pekerjaannya nih. Nah, kalau misalnya untuk operator, itu biasanya namanya upah operator.
Kalau untuk mandor, itu biasanya namanya upah mandor. Sedangkan kalau untuk penyelia, itu namanya upah penyelia kalau untuk biaya tenaga kerjanya. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Lalu, lanjut kita menurut hubungannya dengan produk. Nah, kalau menurut hubungannya dengan produk, itu terbagi dua. Ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung, dan ada yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, sebelum kita ngomongin biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung, kita kan harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud biaya dengan tenaga kerja langsung, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja tak langsung. Nah, kalau tenaga kerja langsung ini adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta dalam memproduksi produk. Jadi jasanya itu dapat diusut secara langsung pada produk. Nah, jadi upahnya itu merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Jadi karena upahnya itu ini merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk, jadi upahnya biaya upah dari biaya tenaga kerja langsungnya ini diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan untuk tenaga kerja tak langsung, nah tenaga kerja tak langsung ini adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung ikut dalam kegiatan proses produksinya gitu. Jadi upahnya ini nggak secara langsung bisa diusut gitu ke dalam produk. Jadi makanya namanya itu tenaga kerja tak langsung. Nah, jadi upahnya ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik gitu. Nah, upah tenaga kerja tak langsung ini dibebankan pada produk tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Lalu kita masuk ke akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja ini digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama itu gaji dan upah reguler, yang kedua itu insentif dan premi lembur, dan yang ketiga itu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu labor related cost. Nah, yang pertama itu gaji dan upah. Gaji dan upah adalah jumlah gaji atau upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Nah, tahap pertama itu kartu hadir berdasarkan kartu hadir karyawan. Nah, bagian daftar gaji dan upah nanti dibikin dia ngebikin daftar gaji dan upah karyawan. Lalu nanti pada akhir periode, biasa akhir bulan tuh dia ngerekap nih daftar gajinya tersebut, daftar gaji dan upah karyawan pabrik, karyawan administrasi dan umum, gaji dan upah karyawan pemasaran. Nah, nanti yang gaji karyawan pabriknya ini nanti digolongkan lagi nih, mana yang upah karyawan langsung dan mana yang upah tak langsung yang dalam hubungannya itu ada hubungannya langsung ke produk gitu. Kayak yang saya jelasin tadi, mana biaya yang tak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung gitu. Nanti kan ini nih ditelusuri gitu. Lalu kalau kita lihat jurnalnya, nanti ada yang namanya barang dalam proses, biaya tenaga kerja, terus biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, nah itu tadi di debit, lalu nanti di kreditnya ada gaji dan upah. Lalu tahap kedua, nanti bagian keuangan, dia ngebikin bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Jadi jurnalnya gaji di bagian debit, lalu utang dari pajak karyawan di bagian kredit, dan utang gaji dan upah di bagian kredit juga. Lalu setelah itu, di tahap ketiga, ceknya itu nanti diuangkan. Lalu uang gaji dan upahnya itu dibayarkan kepada tiap karyawan. Nah, ininya tuh buktinya itu sebagai nanti karyawannya itu nanda tangan nih, tanda dia udah menerima gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, setelah si karyawan itu menandatangani dan ngambil gajinya itu, nanti bagian akuntansi ngejurnal lagi utang gaji dan upah. Berarti kan utang gaji dan upahnya yang di tahap kedua itu semulanya ada di kredit, berarti kan udah nggak ada nih, makanya di debit lagi. Dan otomatis karena dia ngebayarin gaji, makanya kasnya kan keluar tuh, makanya kasnya berkurang, jadi letaknya di kredit gitu. Lalu untuk tahap keempat, ada penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Jadi jurnalnya itu
adalah utang pajak karyawan di bagian debit. Nah, jadi kan tadi utang pajak karyawan itu yang di tahap 2 tadi nih, yang di tahap 2 utang pajak karyawan itu kan di bagian kredit tuh, karena masih jadi utang. Nah, setelah dibayarkan perusahaan ke kas negara, utangnya itu udah nggak ada lagi, jadi di debit. Sedangkan setelah bayar utang, berarti kasnya berkurang dong, kasnya keluar dong, makanya kasnya itu nanti di kredit gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama untuk gaji dan upah. Perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, Risari Mendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2000XX, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risari Mendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jamnya. Nah, menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pesanan 103, si Risari Mandini bekerja selama 15 jam, sedangkan si Eliona Sari bekerja selama 20 jam. Lalu untuk pesanan ke-188, si Risari Mendi bekerja selama 20 jam, sedangkan si Eliona Sari ini bekerja selama 10 jam. Lalu untuk menunggu persiapan kerjanya ini, si Risari Mendi ini butuh waktu tunggunya itu 5 jam, sedangkan si Eliona Sari butuh waktu tunggunya itu 10 jam. Nah, kita hitung dulu nih upah karyawannya itu. Jadi kan Risari Mendi nih bekerja selama 40 jam. Upahnya itu tadi 1.000 kan per jamnya. Jadi 40 dikali 1.000 sama dengan 40.000. Sedangkan si Eliona Sari dia juga bekerja selama 40 jam, tapi upahnya itu 750 per jamnya. Jadi 40 dikali 750 totalnya 30. Jadi upah si Risari Mendi dan Eliona Sari ini dijumlah jadi 70.000. Nah, nanti ini distribusi upah tenaga kerjanya langsung. Jadi dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsungnya untuk pesanan 103, 15.000. Karena tadi kan si Risari Mendi ini untuk pesanan 103 dia bekerja selama 15 jam. Nah, jadi 15 jam dikali 1.000, karena upah per jamnya ini 1.000, jadi kan 15.000 nih. Sedangkan si Eliona Sari, nih, dia bekerja selama 20 jam, 20 jam dikali 750, jadi juga 15.000 dia dapatnya untuk pesanan 103. Sedangkan untuk pesanan 188, si Risari Mendi itu dapat 20.000. Karena dia bekerja selama 20 jam dengan tarif upahnya itu 1.000. Jadi 20 dikali 1.000 itu kan 20.000. Sedangkan si Eliona Sari, dia bekerja selama 10 jam dengan tarifnya 750, jadi dapatnya 7.500. Nah, dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Karena dia nggak dapat langsung ditelusuri ke produk kan. Nah, jadi yang waktu tunggunya itu tadi, yang 5 jam ini, dikalikan 1.000. Jadi dapat 5.000. Nah, yang ini juga, nih, si Eliona Sari kan waktu tunggunya tadi ada 10 jam tuh, dikali 750 dapat 7.500. Jadi jumlah upah minggu pertama bulan April 20XX ini untuk Risari Mendi 40.000 dan untuk Eliona Sari 30.000. Nah, nanti dipotong PPh sebesar 15%, jadi 40.000 kurang 6.000, jumlah upah bersih yang diterima oleh Risari Mendi itu 34.000. Sedangkan jumlah upah bersih yang diterima oleh Eliona Sari adalah 25.500. Lalu kita masuk ke jurnalnya. Tadi kan tahap pertama ada tuh distribusi gaji dan upah. Jadi setelah direkap tadi tuh dibikinlah distribusi gajinya kan. Jadi barang dalam proses biaya tenaga kerja 57.500, biaya overhead pabriknya 12.500. Nih yang biaya overhead pabrik tadi 12.500 nih biaya overhead pabrik, 5.000 ditambah 7.500. Jadi kan jumlahnya tadi jadi 12.500 dan gaji dan upahnya itu sebesar 70.000. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Nah,
jurnalnya, gaji dan upahnya 70.000 nih, lalu utang PPh karyawannya 10.500 dan utang gaji karyawannya 59.500. Nah, tadi yang utang PPh karyawan ini masih ingat kan 10.500 ini datangnya dari 6.000 ditambah 4.500. Sedangkan yang 59.500 ini datangnya dari 34.000 ditambah 25.500. Jadi 59.500 jumlahnya. Lalu tahap ketiga yaitu pembayaran upah karyawan. Jadi upahnya itu nanti dibayar ke karyawannya kan. Nah, utang gaji dan upah di debit jadi 59.500, kasnya 59.500. Nah, nanti yang utang pajak karyawannya kan dipotong perusahaan tuh, nanti perusahaan yang langsung bayar ke kas negara. Jadi utang PPh karyawannya di debit 10.500, kas yang keluar dari perusahaan 10.500. Nah, lalu kita masuk nih ke akuntansi biaya tenaga kerja yang untuk insentif. Jadi insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu motivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Jadi intinya gini nih, misalnya karyawannya itu kalau misalnya kita patok sama rata aja, antara karyawan yang bisa dalam sejam ngerjain 5 buah 5 buah produk sama gajinya dengan karyawan yang cuman dalam sejam ngerjain cuman bisa 3 buah produk. Nah, jadi otomatis karyawan yang ngerjain 5 buah produk dalam sejam jadi nggak termotivasi dong. Duh, ngapain sih saya kerja capek-capek, cepet-cepet gitu. Tuh gaji saya juga sama nih dengan si karyawan yang cuman ngerjain 3 produk dalam sejam. Ya udahlah, biarin aja lah, sama aja lah. Ngapain saya meluangkan tenaga dan pikiran saya kalau misalnya perusahaan ini nggak ada menghargai jerih payah saya, usaha keras saya, biar bisa bekerja lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, makanya untuk ini biar untuk perusahaan ngasih yang namanya insentif untuk memotivasi atau mendorong si karyawan agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Nah, insentif ini juga terdiri dari 2 nih. Yang pertama itu ada insentif satuan dengan jam minimum atau strike piece work with a guaranteed hourly minimum plan. Nah, jadi di insentif satuan dengan jam minimum ini, karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan di luar standarnya. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satu keluaran di atas standar kali upah tarif persatuannya. Nanti tuh ininya tarif upah persatuannya dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan standar per jamnya. Jadi insentif sama dengan jumlah kelebihan di atas standar dikali tarif persatuannya. Nah, atau tarif upah persatuannya, upah standar per jam dibagi dengan satuan standar per jam gitu. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Jadi di sini dibilang, jika menurut penyelidikan waktu atau time study, dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jamnya adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 per jam, Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50, yaitu Rp600 dibagi dengan 12. Nah, karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah sebesar Rp600 per jamnya. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, jadi kan kalau misalnya standar per jam itu bisa menghasilkan 12 produk, nah kalau misalnya si karyawannya ini bisa menghasilkan 14 satuan dalam per jam, berarti kan ada lebih nih dua produk nih. Maka nanti dihitung. Nah, maka nanti berapa tuh upah si karyawannya itu dihitung. Jadi kita hitung dulu nih upah dasar per jamnya.
upah dasar per jamnya kan ada 600 nih. Jadi insentifnya berapa katanya? Insentifnya kan karena kelebihannya itu 2, 14 dikurang 12. Jadi dia kan dia bisa memproduksi 2 produk di atas standar standar ini standar pegawai lain menghasilkan biasanya pegawai lain menghasilkan itu 12 satuan, dia menghasilkan 14 satuan atau 14 unit. Jadi kan kelebihan 2 unit tuh. Nah, berarti 2 dikali 50, karena 50 itu kan dulu 600 untuk sejamnya karena menghasilkan 12 produk kan. Berarti 600 bagi 12 merupakan 50. Jadi untuk satu produknya itu nilainya itu 50, berarti 2 kali 50 itu 100. Jadi upah yang diterima pekerja per jamnya itu adalah 700 gitu. Untuk si karyawan yang bisa menghasilkan 14 satuan per jam. Nah, sedangkan Taylor Differential Rate Plan adalah insentif ini menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contoh kasusnya gimana? Nah, contohnya kayak gini, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari. Jadi untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan ini dapat menghasilkan 12 satuan per jamnya. Sehingga upah persatuannya itu adalah Rp50, yaitu 4.200 per harinya kan, 12 kali 8. Tarif upahnya adalah 45 per satuan. Untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, dan 65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawannya adalah katanya. Nah, ini maaf ya, ini bukan 7 jam, ini maksudnya 8 jam. Jadi 12 dikali 8. Karena persatuannya itu kan ada ini nih, ada 8. Jadi kan 12 satuan nih per jam. Jadi kalau 12 kali 8 berarti 8 jam dong. Ya kan? Jadi 4.200 dibagi 12 kali 8. Jadi ini diralat jadi 8 jam. Jadi maka upah per jam karyawannya adalah yang menghasilkan 16 satuan per jam, jadi 65 dikali 16. 65 kali 16. Untuk karyawan yang bisa menghasilkan 16 satuan per jam, jadi ditetapkanlah tarif persatuannya 65. Jadi 65 kali 16, 1040 per jamnya. Sedangkan yang menghasilkan 12 satuan per jam, itu dibayarnya 45 per satuannya. Jadi beda tuh kalau yang bisa menghasilkan 16 satuan per jam, satu produknya itu dinilai Rp65. Sedangkan karyawan yang cuma bisa menghasilkan 12 satuan per jam, nah satu produk yang dihasilkan karyawannya itu cuma dinilainya Rp45. Otomatis kan nanti si karyawannya itu termotivasi nih, aduh saya harus bisa dapat 16 satuan per jamnya, biar nanti tarif untuk satu produknya itu jadi 65. Kalau cuma 12 satuan per jam, berarti kan satu produknya dinilai cuma Rp45 gitu. Jadi yang menghasilkan 12 satuan per jamnya, 45 dikali 12 sama dengan 540 per jamnya. Nah, kita masuk ke akuntansi biaya tenaga kerja untuk premi lembur. Jadi premi lembur itu adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler. Biasanya berbeda perusahaan dapat berbeda pula kebijakannya, tetapi tetap mematuhi peraturan undang-undang. Nah, contoh kasusnya, dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Jika dalam satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah per jamnya itu 50 per jam, premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upahnya. Jadi jam biasanya itu 40 kali 600 sama dengan 24.000. Nah, lembur dia kan karena standarnya itu cuma kerja 40 jam, tapi dia kerja 44 jam dalam seminggu. Berarti kan di luar ini nih standar jam kerja berarti, lebih 4 jam kan. Jadi 4 jam dikali 600 sama dengan 2.400. Sedangkan premi lemburnya itu 4 dikali 300 karena 50% dari tarif upah. Jadi tarif upahnya kan 600 tuh tadi.
Nah, 600, jadi 50% dari 600 merupakan 300. Jadi 4 dikali 300. Jadi dia ngitung jam biasanya berapa, lemburnya berapa. Nah, nanti dapat lagi premi lemburnya 4 jam gitu. Jadi 1.200. Jadi jumlah karyawan tersebut, jumlah upah karyawan tersebut selama 1 minggu adalah 27.600 gitu. Lalu kita lihat perlakuan terhadap premi lemburnya. Yang pertama, premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur tersebut. Nah, perlakuan ini dapat dilaksanakan apabila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan atau pemesan mau menerima beban tambahan karena lembur gitu. Jadi intinya si pabriknya itu udah kapasitasnya itu udah penuh nih, tapi si pemesannya tetap mau nih, saya mau tetap pesan barang gitu, mau. Jadi si ini pabriknya bilang, oke deh boleh, tapi karyawan saya harus lembur ya. Uh, Anda mau nggak bayar upah lembur karyawan saya? Nah, jadi upah lembur si tenaga kerjanya ini dibebankanlah ke si ini pemesan atau pelanggannya. Yang kedua, premi lembur sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode atau period expense. Nah, perlakuan ini hanya dapat dilakukan apabila lembur terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu akuntansi biaya tenaga kerja untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama itu ada set up time, lalu yang kedua ada yang namanya idle time atau waktu menganggur. Nah, set up time itu, jadi kan gini, suatu pabrik ini kan biasanya sering memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk mulai produksi. Jadi set up cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai proses produksi tersebut yang diperlukan ketika proses mulai dijalankan, dibuka kembali, atau produk baru dikenalkan. Contohnya biaya pembuatan rancangan bangunan, penyusunan mesin dan peralatan, atau latihan bagi karyawan. Jadi sebelum si mesin ini beroperasi untuk memproduksi produk, dia kan perlu disusun dulu. Atau sebelum bangunannya dibangun, dia kan perlu ini dulu, biaya untuk pembuatan rancangannya dulu, atau latihan bagi karyawannya. Misalnya si karyawannya ini sebelum mulai bekerja, kan perlu dilatih dulu. Nah, itu yang namanya setup cost. Itu untuk biaya untuk yang dikeluarkan perusahaan untuk memulai proses produksinya. Sebelum si karyawan ini memproduksi, nanti dia harus dilatih dulu nih, berapa sih biaya untuk latihan karyawannya. Nah, itu yang namanya setup time. Nah, jadi perlakuan untuk setup time ini ada 3. Yang pertama, itu dibebankan pada biaya tenaga kerja langsung, yaitu bila biaya ini dapat diidentifikasi pada pesanan tertentu, sehingga dapat dibebankan ke akun barang dalam proses, atau BDP. Nah, yang kedua, dibebankan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, itu letaknya di debit, dan kas, utang dagang, dan persediaan itu letaknya di kredit. Dan yang ketiga, itu dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Nah, dapat dibebankan ke pesanan tertentu terpisah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua itu ada yang namanya waktu menganggur atau idle time. Nah, jadi dalam mengolah produk kan biasanya nggak lancar-lancar terus kan. Biasa kan ada hambatan yang juga, kayak misalnya lagi ngolah produk nih, asik-asik, aduh saya lagi ngeproduksi ini barang, ternyata tiba-tiba mesinnya rusak, otomatis pekerjaannya terhenti dong. Jadi atau kekurangan bahan, misalnya lagi mau bikin ini mie, ternyata bahannya kurang, otomatis nunggu dulu nih mie-nya dibeli gitu. Nah, jadi kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Jadi waktu selama karyawan menganggur itu adalah yang namanya idle time. Nah, biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Nah, kayak yang tadi itu masih ingat nggak yang ini? Nih, yang mana ya? Nah, nih, untuk menunggu persiapan pekerjaan. Untuk menunggu persiapan pekerjaan itu namanya idle time. Makanya tadi kita bebankan sebagai biaya overhead pabrik gitu. Nah, lalu kita masuk ya ke contoh soal.
Contohnya ini, seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya Rp600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, 10 jam merupakan waktu menganggurnya. Jadi yang dia benar-benar kerja karyawannya ini cuma 30 jam, 10 jam ini waktu karyawannya nganggur. Mungkin karena nunggu operasinya lah, apalah gitu. Dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Nah, jadi jurnalnya, biaya dibeban dia barang dalam proses BTKL atau biaya tenaga kerja langsung 18.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000, gaji dan upah 24.000. Lalu ini soal latihan. Nah, mungkin untuk pertemuan ini atau sesi ini cuman itu, saya harap kalian mengerti. Baiklah, untuk sesi ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.